Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu memiliki fungsi untuk memproses makanan yang kita makan sehari-hari, yang mana di dalam makanan itu mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh kita. Contohnya seperti air, mineral, vitamin, lemak, protein, dan karbohidrat. Yang mana zat-zat ini memiliki fungsi, di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh, membangun tubuh, dan sebagai sumber energi. Sistem pencernaan makanan itu dilengkapi oleh organ-organ pencernaan atau alat-alat tubuh, yang mana meliputi kelenjar pencernaan yang nantinya akan menghasilkan beberapa enzim, kemudian saluran pencernaan tempat makanan itu dicerna. Kemudian sistem pencernaan nanti akan terkadang mengalami kelainan dan juga penyakit. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang makanan. Zat makanan yang diperlukan di dalam tubuh kita itu diantaranya ada karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat adalah zat makanan yang memiliki fungsi. Satu adalah berfungsi pada saat kita mengeluarkan kotoran. Untuk mempermudah proses pengeluarannya, itu salah satunya dibantu karbohidrat yang di dalam bentuk serat. Kemudian sebagai penyusun senyawa lain yang bergabung berikatan dengan senyawa yang lain seperti membentuk glikoprotein, artinya ada karbohidrat dengan protein. Glikolipid artinya itu adalah gabungan dari karbohidrat dan lipid. Kemudian berfungsi sebagai bahan baku penyusun komponen sel. Dan yang terpenting adalah karbohidrat merupakan sumber utama energi. Di dalam 1 gram karbohidrat atau glukosa itu mengandung 4,1 kalori. Karbohidrat itu sumbernya berasal dari beras, kentang, umbi jalar, dan singkong. Tentunya masih ada banyak yang lain. Kemudian karbohidrat itu dibagi menjadi 3 berdasarkan penyusun dari gulanya. Yang pertama adalah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang terdiri hanya 1 gugus gula saja, yang mana monosakarida ini memiliki sifat rasa yang manis dan larut di dalam air. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Yang kedua, disakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula yang memiliki sifat tekstur rasanya itu manis dan masih larut dalam air. Contohnya laktosa, maltosa, dan sukrosa. Yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari lebih dari 10 gugus gula. Memiliki sifat tidak terasa, manisnya itu tidak terasa, dan sukar larut di dalam air. Contohnya ada amilum, selulosa, glikogen, pektin, dan lignin. Berikutnya adalah lemak. Lemak itu memiliki fungsi 1 sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sehingga vitamin-vitamin ini dapat diserap oleh tubuh kita. Yang kedua adalah melindungi organ vital. Kemudian sebagai komponen penyusun membran dan membran organel sel. Kemudian sebagai pelindung
tubuh dari hawa rendah atau hawa dingin. Dan juga lemak memiliki kandungan cadangan energi yang lebih tinggi daripada karbohidrat, yaitu setiap 1 gram itu memiliki nilai 9,3 kalori. Lemak itu berasal dari sumber ada 2 secara umum, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu adalah lemak yang berasal dari tumbuhan yang umumnya lemaknya bersifat tak jenuh, contohnya seperti kelapa. Sedangkan lemak hewani berasal dari hewan, merupakan lemak jenuh, contohnya seperti pada keju, susu, dan lain-lain. Lemak itu dibagi menjadi beberapa tergantung dasarnya. Kalau berdasarkan komposisi kimianya, lemak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lemak sederhana yang komponennya itu terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya seperti lilin, malem, dan minyak. Sedangkan derivat lemak, yaitu hidrolisis lemak, keturunan lemak, contohnya seperti asam lemak, gliserol, sterol, dan kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah lemak, derivat lemak. Sedangkan lemak campuran artinya lemak berikatan dengan senyawa yang lain. Contohnya seperti fosfolipid artinya lemak berikatan dengan fosfor. Dan glikolipid artinya lemak berikatan dengan karbohidrat. Berdasarkan ikatan kimianya, lemak dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh atau non-esensial, yaitu lemak yang dapat disintesis tubuh sendiri. Pada suhu kamar, cirinya dia berbentuk padat. Contohnya seperti lemak hewan, mentega, gajah, asam stearat, asam palmitat. Sedangkan asam lemak tidak jenuh atau esensial, ini lemak yang penting, yaitu tidak dapat disintesis oleh tubuh sendiri. Pada suhu kamar cirinya dia berbentuk cair. Lemak ini dapat didapati di lemak nabati, asam linoleat, asam linolenat, dan asam arachidonat. Berikutnya adalah protein. Protein memiliki fungsi 1. Protein juga bisa dipakai sebagai sumber energi. Nilainya sama dengan karbohidrat. Setiap 1 gram memiliki nilai 4,1 kalori. Kemudian berfungsi mengatur fungsi fisiologi. Misalnya adalah hormon. Hormon itu adalah bagian dari protein. Kemudian sebagai alat pertahanan tubuh misalnya antibodi. Kemudian sebagai penyusun komponen sel juga berfungsi untuk mengangkut seperti oksigen. Contohnya adalah hemoglobin, karena hemoglobin juga disusun atas zat protein. Begitu juga sebagai biokatalisator atau yang dilakukan oleh enzim, dan enzim juga bagian dari protein. Protein itu sumbernya berasal dari protein nabati yang berasal dari tumbuhan, contohnya seperti pada tahu dan tempe. Sedangkan protein hewani adalah protein berasal dari hewan yang contohnya yang ada di telur dan juga ada di daging. Protein tersusun atas asam amino. Dan asam amino itu ada 2, yaitu esensial yang tidak bisa disintesis oleh tubuh kita, dan non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh kita sendiri. Berikutnya adalah vitamin. Vitamin itu adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh kita, tetapi jumlahnya tidak banyak, tetapi harus ada di dalam tubuh kita. Dan vitamin itu dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Yang larut dalam lemak contohnya vitamin K, vitamin E, vitamin D, dan vitamin A.
Sedangkan yang larut dalam air itu adalah vitamin C dan vitamin B. Vitamin yang larut dalam air itu vitamin yang apabila kelebihan maka akan dikeluarkan melalui urin. Sedangkan yang larut dalam lemak artinya kalau berlebih kita konsumsi masih bisa disimpan di dalam tubuh kita. Yang larut dalam lemak yaitu vitamin A. Vitamin A ini bisa didapati di sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna kuning atau merah. Fungsi dari vitamin ini adalah satu, untuk memelihara kesehatan mata dan pertumbuhan tulang dan gigi. Sedangkan vitamin D dapat didapati di susu, minyak ikan, kuning telur, ragi, dan sinar ultraviolet. Berfungsi sebagai absorpsi fosfor dan kalsium dan membentuk tulang dan gigi. Sedangkan vitamin E kita bisa dapati di kecamba, susu, kuning telur, kacang-kacangan, dan tumbuhan hijau. Berfungsi untuk membentuk eritrosit, untuk reproduksi dan mencegah oksidasi lemak tak jenuh. Sedangkan vitamin K dapat dijumpai di saluran sayuran yang berwarna hijau, hati, dan daging. Berfungsi untuk pembekuan darah dan pembentukan protrombin dalam hati. Sedangkan yang larut dalam air ada 2, B dan C. Sedangkan B itu yang kita kenal dengan B kompleks karena ada banyak jenis vitamin B. Vitamin B1 itu adalah vitamin yang kita bisa dapati di hati, ginjal, susu, mentega, kuning telur, ikan, kacang-kacangan, dan kulit ari pada padi. Berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme, karbohidrat, memelihara fungsi saraf, memelihara sistem pencernaan dan nafsu makan. Sedangkan vitamin B2 dapat dijumpai hampir sama, berfungsi untuk menjaga nafsu makan, memelihara kulit di sekitar mulut. Sedangkan B3 dapat didapati di susu, hati, ikan, telur, dan sayur-sayuran, berfungsi untuk pertumbuhan sel, kemudian juga membentuk koenzim. Vitamin B5 dapat didapati di ragi, hati, kuning telur, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran, berfungsi memelihara tingkat gula darah yang normal dan sebagai penyusun koenzim. Kemudian B6 dapat didapati di sayuran hijau, hati, daging, telur, dan susu, berfungsi untuk pembentukan antibodi dan juga koenzim. Vitamin B11 ada di kacang-kacangan, ragi, hati, daging, pisang, lemon, dan sayur-sayuran, berfungsi untuk pembuatan koenzim, pembentukan asam nukleat untuk sintesis protein. Kemudian vitamin B12 dapat didapati di daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, hati, udang, dan kerang. Berfungsi di dalam proses metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan dan pembentukan eritrosit. Berikutnya adalah vitamin C, dapat didapati di jeruk, tomat, nanas, pepaya, semangka, stroberi, hati, dan sayur-sayuran yang segar. Berfungsi membentuk serabut kolagen, menjaga elastisitas kapiler darah, menjaga perlekatan akar gigi, dan sebagai pembentuk koenzim. Berikutnya adalah mineral. Mineral dibedakan menjadi 2, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah unsur yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti natrium, kalsium, kalium, fosfat, mangan, klorida, sulfur, fluorin, iodin, dan besi atau Fe. Sedangkan mikromineral artinya unsur yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya seperti mangan, krom, dan zinc. Fe atau besi itu sumbernya dapat didapati di hati, daging, telur, bayam. Kemudian manfaatnya sebagai komponen hemoglobin. Kemudian fluorin itu dapat dijumpai di sayur,
Terus di air minum juga ada, berfungsi untuk memperkuat gigi dan tulang. Sedangkan ZN atau seng hampir ada di setiap makanan, berfungsi sebagai komponen enzim. Kemudian kalsium dapat dijumpai di susu, yogurt, keju, sayuran untuk komponen tulang dan gigi. Fosfor ada di daging, kacang-kacangan, ikan, berfungsi sebagai komponen ATP atau adenin trifosfat, asam nukleat kalsium fosfat pada tulang. Sulfur dapat didapati di daging, ikan, kacang-kacangan sebagai komponen protein. Kalium hampir semua ada di makanan, berfungsi menjaga tekanan osmosis sel, kontraksi otot, dan kerja sel saraf. Natrium hampir semua ada di makanan, terutama di garam NaCl, menjaga keseimbangan tekanan osmosis fungsinya. Klorida hampir semua ada di makanan, menjaga keseimbangan tekanan osmosis dan keasaman cairan sel. Tembaga atau Cu ada di hati, daging, telur, dan buncis, komponen sebagai enzim. Iodin ada di udang, kerang, ikan, sayuran, komponen hormon tiroid fungsinya. Sedangkan CO ada di daging dan susu, komponen vitamin B12, berfungsi juga sebagai produksi sel darah merah. Terakhir adalah mangan Mn, ada di telur, sayuran hijau, biji-bijian sebagai aktivator enzim. Yang terakhir, kandungan yang ada di makanan adalah air yang memiliki manfaat. Jadi air ini bagian yang paling banyak yang ada di dalam tubuh kita, yang memiliki manfaat: 1 sebagai pelarut, 2 sebagai mengeluarkan zat sisa. Jadi zat-zat sisa yang harus dikeluarkan tentunya harus keluar bersama air, yang salah satunya adalah keluar bersama urin. Kemudian homeostatis suhu, yaitu menjaga suhu tubuh kita. Yang ketiga adalah sebagai tempat proses metabolisme. Air itu bisa masuk di dalam tubuh kita, itu bisa berasal dari makanan. 30% itu kita dapatkan dari makanan, dan 70% itu air kita dapatkan dari air minum. Sedangkan air yang keluar dari tubuh kita itu 50% itu bersama urin, keluar bersama urin. Kemudian 15% itu lewat kulit, kemudian 15% itu lewat paru-paru berupa uap air, kemudian 10% lewat air yang ada di keringat, dan 10% keluar bersama air yang ada di feses. Aku sekalian, mungkin itu pertemuan kali ini. Terima kasih, dan nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya membahas tentang organ dan proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.